Okay, Miss and Mister, our topic problem with the use of the verb. Masalah atau permasalahan atau kesalahan. Kesalahan di written expression dalam penggunaan kata kerja. Ada 4 tips triknya, skillnya, skill 32 sampai 36. Yang 32, 33, know when to use the past with the present. Nah, ketika mau menggunakan past, tenses past dengan tenses present. Nah, itu dia. Ada yang kemarin balance, paralel sentence-nya. Kalau misalnya present-present, past-past, nggak boleh time traveler. Nah, ini ada sedikit perbedaan, tapi nggak banyak. Sejatinya nggak boleh time traveler. Masa tiba-tiba langsung pindah ke tahun yang sudah lewat. Use have and had correctly. Ini mau pakai have atau had? Sambungannya yang kemarin ya, Mister. Kayaknya ada yang bertanya tentang perfect. Nah, ini. Use the correct tense with the expression and use the correct tense with will and would. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada skill 33. Penggunaan tenses past dengan tenses present. Sebenarnya secara general kita nggak bisa, kecuali ada pengecualian. Kita lihat nih, using past with the present, Miss dan Mister ada 3 di sini. If you see the sentence with one verb in the past and one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Jadi, Miss, Mister, jika Miss dan Mister ketemu kalimat yang pakai simple past atau pakai present, pakai simple past, pakai continuous past, yang jelas dia teman-temannya si past itu. Dan kalimat keduanya disusul oleh kalimat present, kemungkinan the sentence is probably incorrect. Kemungkinan sentence itu keliru. Kemungkinan dia keliru. Karena sebenarnya tidak boleh time traveler. Ada pengecualian. Because English is a little bit inconsistent. However, is it possible for a correct sentence to have both past and together? Tapi mungkin juga iya. Ada kondisi di mana kalimat itu benar ketika dia menggunakan past sama present. Maksudnya tenses past sama tenses present ada. Kapan ketika Miss dan Mister melihat past dan present bersama-sama atau dalam kondisi satu kalimat atau kalimat yang bersambung, kayak misalnya kalimat A dan kalimat B, must check the meaning. Make it sure you check the meaning. Coba cek artinya atau artikan sedikit, nggak apa-apa. Yang penting Miss dan Mister bisa catch the meaning. Dan tentukan apakah sentence itu maknanya benar atau tidak. Misalnya kalau Indonesia, dia minta izin dulu baru pergi. Masa pergi dulu baru minta izin? Kayak gitu. Jadi berarti pas dulu baru present. Dia minta izin dulu baru pergi. Kayak gitu. In the tuple task, maybe skill will help you. And it can work. Tapi ketika Miss dan Mister bisa paham artinya, itu adalah poin plus dengan Miss dan Mister, biar kalimatnya bisa benar-benar diyakini kebenarannya. Kalau Miss dan Mister bisa tahu artinya, itu adalah poin plus. The first example here, he took the money when he once ate. Ini posisinya Miss dan Mister bisa lihat, dia took itu bentuk 2, bentuk pas. Uji tuliskan di sini aja. Ini verb 2, berarti bentuk past. When, ketika he wants, ini bentuk verbnya 1, verb 1. Berarti bentuk ini past, masa lalu, dan ini yang sekarang, yang present. Dia mengambil uang, tapi lebih dulu dilakukan. Gimana ya?
Anggap kita ada di tahun 2024, terus dia mengambil uang itu jadi di tahun 2023. Dia mengambil uang di tahun 2023, sementara dia menginginkan uang di tahun 2024. Masuk akal nggak? Enggak. Masa dia ngambil dulu baru dia ingin? Masa dia ngambil dulu baru niat? Ya dia niat dulu baru ngambil. Gitu. Atau kedua-duanya itu terjadi di masa lampau untuk lebih ambil jalur aman. Masa tiba-tiba saya yang duduk di tahun 2003, 2024 di depan teras, terus dikasih tahu mengambil karena keinginan saya yang sekarang kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ini bisa Miss dan Mister untuk aman. He took the money, dia mengambil uang. Sebenarnya artinya sama saja, tapi dia mengambil uang di masa lampau. Dia telah mengambil uang, dia sudah ambil uang ketika dia inginkan uang itu. Tapi masa sekarang nggak bisa. Dia mengambil uang ketika dia ingin. Masa yang lalu. Supaya aman, kalimat ini bisa diganti menjadi wanted. ID-nya, IST-nya itu menjadi ditambahin ID. Menjadi wanted. Dia menginginkan. Kayak gitu. Nah, ini dia. Kalimat ini yang di atas kita udah perbaiki. Dua cara Miss Mister bisa perbaiki. Ini yang cara pertama ketika dia dikembalikan semua di masa lampau. Semuanya di tahun 2023. Gitu. Semuanya di masa lalu. Caranya kayak tadi. Took-nya tetap, wants-nya menjadi wanted. Menjadi verb 2. Sama-sama dia verb 2. Ini verb 2, ini juga verb 2. Jadi ini aman. Atau Miss dan Mister mau misalnya mengambil dia ke masa depan. Masa depan, masa sekarang. Nah, ini pakainya takes. Yang ini tetap wants. Berarti ini kembalinya verb 1. Ini tetap. Jadi nggak ada yang namanya time travel. Semuanya di waktu yang sama. Masa sekarang. Maknanya sama. Cuma bedanya yang di atas itu kita traveler jadi time traveler di tahun yang sudah lewat. Nah, sementara yang di bawah kejadiannya itu terjadi di sekarang ini, di tahun modern. Nah, gitu. I wish it will be help Miss and Mister to understanding. Biasanya ada yang bingung, kenapa bisa begitu, Miss? Not only you, Puji juga dulu begitu. Sekarang udah enggak. Sekarang Puji tahu, oh ini maksudnya time traveler. Pakai kalimat pas ketika mau mendeskripsikan semua hal-hal yang di masa lalu. Entah itu dia di masa lalu pakai past, pakai pakai continuous, pakai simple, pakai past perfect. Yang penting kalau mau cerita tentang masa lalu, pakainya simple past. Kalau mau cerita tentang yang sekarang, berarti pakainya yang present. Semua empat-empatnya itu bisa dibolak-balik. Yang penting sekarang. Mau yang future, boleh. Yang future dibolak-balik. Kayak gitu. Anggap posisikan diri Miss dan Mister ada di suatu era dan kita punya mesin waktu. Kalau kita mau ke sana berarti semuanya pakai past. Kalau kita mau ke kanan berarti semuanya pakai future. Kalau mau tetap ada di tengah-tengah, pakailah present dengan empat-empat jenisnya. Itu aja sih sebenarnya. Atau yang kondisi Miss dan Mister decided based on the meaning. Atau Miss dan Mister bisa menentukan berdasarkan meaningnya, artinya. Nah, ini bisa kondisinya bisa dapat dua. Ada past dengan present. But make it sure or ensure the meaning is the good one. Or the meaning is the logic. Kalau meaningnya logic, silahkan. Tapi kalau enggak, jangan, Mister. Nah, ini dia.
I know that he took the money yesterday. Oke. Dia bilang, saya tahu, yang ini induk kalimatnya, dia pakai present. Iya, kapan dia tahu? Yang sekarang ini. Yang sekarang ini dia tahu. Sekarang, di masa sekarang ini. I know, saya tahu. Apa yang dia tahu itu ternyata terjadi di masa lampau. Saya tahu bahwa dia mengambil uang kemarin. Gitu. Tapi ini kejadian yang kemarin, yang udah lewat, yang dia tahu masanya lalu. Jadi ini boleh. Posisinya seperti ini bisa. Apalagi ada penanda kata yesterday. Dan maknanya logik. Artinya dia logik, Miss Mister. Maksudnya masuk di nalar kita. Dia memberitahukan informasi yang sudah lewat. Ya iyalah boleh pakai pas. What else? Itu aja. Ini dia. The error you need to avoid is to switch from the past to the present for the no particular reason. Error atau kesalahan yang Miss dan Mister harus hindari adalah menukar antara past ke present for no particular reason. Untuk alasan yang tidak tepat atau tidak umum. Kalau kayak begini kan maksudnya ya masuk akal. Dia kasih tahu sekarang tentang yang dulu gitu. Jadi kalau ketemu yang present past dengan kalau ketemu Mister dan Miss ketemu tenses yang present sama past dalam satu kalimat, Miss dan Mister perlu cek artinya. Kalau memang artinya tidak baik dan benar, silahkan ganti salah satunya untuk samakan hatinya. Maksudnya begitu. Saya sekata, jangan di eh, kasihan nanti kalau tidak sama-sama. Oke, kita lanjut ke exercise. Ini dia. Oke, ada exercise 33 di sini, Mister Mister. Yuk, try to see. Each of the following sentences has at least one verb, memiliki setidaknya satu kata kerja, and the past, and one verb in the present. Berarti ada dua kata kerja. Kalau punya dua kata kerja, Mister Mister bisa lihat pasti ada klausa penandanya, atau ada coordinate conjunction, atau ada period conjunction, dan seterusnya. Underline the verb twice and decide if the meaning are logical, then indicate if the sentence are correct or incorrect. For number one, let's see together. I tell him the truth when he asks me the question. Oke, kita punya subjeknya aman, subjeknya yang satu ini buat yang tell, terus ini subjeknya yang satu. Dan ini adalah klausa, penanda klausanya. I tell him the truth. Saya kasih tahu dia the truth. Ini posisinya adalah di masa sekarang, present. Saya kasih tahu dia kebenaran ketika ketika dia bertanya. Masa saya kasih taunya sekarang? Nah, dia bertanyanya di masa lampau. Masuk akal enggak? Enggak. Masa informasi lebih dulu, padahal nggak ada yang nanya. Masa yang bertanyanya di tahun lalu, masa masih muda sudah istilahnya time traveler di masa lalu kok jawabannya sekarang? Ya, nggak mungkin lah. Jauh bingit. Seharusnya kalau dia bertanya di masa lalu ya dijawab di masa lalu. Masa pertanyaannya dijawab sekarang? Padahal dia bertanya di masa lalu. Hanya ada di film-film mistis. Jadi yang ini pas. Nah, ini sebaiknya Mister Mister mengiyakan. Kalau misalnya ini mau diganti menjadi
I tell him the truth when he asks. Kembali ke bentuk satu. Kalau kembali ke bentuk satu, berarti pakai ask saja. When he asks. This is one of the difficult words I cannot pronounce. Ini satu kata yang saya tidak bisa ucap dengan baik dan benar. I just can say the ask. Tapi S di belakangnya tidak bisa Puji sebut. Tapi harus ada S-nya karena dia present. Atau Mr. mau ganti ini. Misalnya, I told him the truth when he asked me the question. Bisa. Bisa seperti itu. Kalau mau ikut I tell him the truth, berarti I tell him the truth when he asked me the question. Tapi kalau misalnya mau ask-nya tetap, berarti ininya yang diganti, tell-nya yang diganti. Tell-nya diganti menjadi I told him the truth when he asked the question. Boleh. Let's see number 2. I understand. Saya pahami, saya mengerti. That you were angry. Saya mengerti kenapa kamu marah. Kenapa kamu sudah marah? Kenapa kamu telah marah? Kenapa kamu marah kemarin atau tadi? Ini bisa. Mengertinya setelah dia marah. Iya, oke, aman. Try to see number 3. Which part might be incorrect? Sorry, Mister. Salah. Nah, ini deh. Silahkan. Boleh dibaca dulu, nggak apa-apa. When he was child, he always, okay. Correct. Oh, is it incorrect? Ya. Keliru. Kalimatnya keliru di sebelah bagian ini. Kita punya 2 kata kerja, ada he was sama goes. Ini harus disamakan. Ketika dia masih kecil, berarti yang sudah tahun dulu, tahun nenek-nenek. He always go. Ini pernyataan sekarang. Ini tensesnya traveling. Menjadi time traveler. Dia nggak mungkin lah. Masa tensesnya tinggal Nadia ketika dia waktu masih kecil dia pergi jalan-jalan ke Sikos. Tapi tenses ini di masa sekarang. Emang dia waktu masih kecil pindah zaman begitu? Enggak. Makanya yang ini harus diganti. Kalau mau ikut was berarti ini jadi when. Jadi kalau mau pakai was ini jadi when. When he was a child, he always went to the circus. Number 4. Last semester. Correct. Mantap, Miss. Last semester, he reads even 7 books and wrote 5. Yeah. There is something. Must be said this one. Semester lalu, make it sure, ini ada penanda time-nya semester lalu. Dia membaca, tapi pakai present. Dia membaca 7 buku dan menulis 5 paper. Ini kategori verb 1, sementara yang ini kategori verb 2. Tapi dia kasih clue di semester lalu. Would you like to change your answer? Semester lalu, dia membaca 7 buku dan telah menulis 5 paper.
Ketika dia bilang semester lalu, berarti kita harus ke masa lalu. Last semester, he read. We didn't need would eating. Ini nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ide. Let me check. Read ini verb 2-nya apa? Oh Red. iya sama. Iya, read. Sama Miss. Nggak usah pakai S. Jadi kita harus ganti. Sebenarnya dia gantinya ke verb 2. Kalau kalau udah ganti jadi itu, nanti verb satunya ganti jadi read aja. Ini bisa benar. Kalau misalnya jadi last semester, he read 7 books and wrote 5 papers. Bisa. Karena kan last semester. Harusnya kita ganti dia ke bentuk past. Ini bentuk past tense. Ini juga past tense. Number 5. Steve wakes up early every morning because he went to work early. When itu kata kerja 2. Oke, ini kata kerja 1, verb 1, ini verb 2. Bayangin, dia bangun pagi di masa ini karena dia pergi kerja di masa lalu. Goes. Ya, because he went to work early. Biasanya kalau ketemu yang model begini, itu incorrect, kecuali artinya. Artinya logik. Yang paling pertama, kalau Mister ketemu tenses yang beda seperti ini, 50% dia keliru. 50% dia keliru di tangan Mister. Kapan dia bisa naik benar menjadi 100 atau 80% merasa itu benar ketika diartikan artinya masuk logik atau masuk akal. Kalau artinya nggak masuk akal, berarti memang kalimatnya salah. Karena ketika satu kalimat itu sudah tidak paralel, misalnya satu di masa lalu, sekarang masa depan, atau masa sekarang, dia 50% keliru. Jadi untuk pindah 60 sampai mengiyakan bahwa itu memang benar keliru, misalnya Mister boleh cek artinya. Nomor 6, 6. Correct. Number 6, Mark studied. Correct. Boleh. Coba kita lihat ya. Ini bentuk 2. Iya. Mark belajar di Amerika, Universitas Amerika ketika dia, Ada di Washington. ya, ketika ini verb 1. Ketika dia berada di Washington. Dia sudah atau telah belajar di Amerika ketika dia berada di Washington. Kalau ini bentuk pas yang sudah selesai, ini mestinya kita pindahkan menjadi was. Ini harusnya was. Ini harusnya was, is not is. Harusnya pakai was karena ini Mark study. Karena Mark belajar di Amerika University itu di masa lampau. Sementara di masa sekarang dia berada di Washington. Enggak. Boleh kalau misalnya dia ide-ide semua. Miss, tapi artinya masuk akal. Kalau sudah begini, maksudnya artinya masuk akal. Kembalikan kembalikan tensesnya. Kasihan dia kalau seperti ini. Karena kan Mark study at the American University, dia telah atau sudah belajar sudah komplit. Kalau dia pakai verb 2, maksudnya itu sudah selesai. Secara keseluruhan selesai di masa lampau. Tidak ada lagi hubungannya dengan sekarang. Pokoknya di masa lalu dia belajar. Di masa sekarang dia sudah nggak belajar, sudah stop. Ketika dia berada di Washington di masa sekarang, mungkin aja dia nggak berada di Washington masa lalu. Kita nggak tahu.
Ini adalah informasi masa sekarang. Sehingga harus diganti menjadi he was in Washington. Kalau dia memang dulu di Washington, boleh. Berarti benar. Dia belajar di American University dulu. Kayak pakai study. Pakai id. Number 7. He is telling the teacher why he did not have time to finish his homework. Dia sedang menceritakan kepada gurunya mengapa dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berarti dia ketemu sama teachernya lagi cerita tentang sesuatu yang sudah lewat. Ini kata kerja serangkaian A, B ketemu bentuk in. Terus yang ini rangkaian kata kerja bentuk past. Ini present, ini verb 1, Continuous. ini bentuk verb 2. Verb 1 itu. Bukan present continuous. Iya, present continuous. Tujuh pakainya verb 1 biar gak panjang-panjang. Ini is maksudnya. Bentuk satunya kan. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa boleh. Continuous atau progresif. Silahkan. Ya. Ini benar. Jawaban nomor 7 is it the correct one. Is telling sedang menceritakan, berbicara kepada gurunya mengapa dia tidak punya waktu. Dia tidak punya waktu itu kemarin atau sudah lewat. Karena dia sekarang ketemu dengan gurunya pasti mau nyetor tugasnya. Nah tugasnya ini mestinya selesai, tapi dia mau kasih tahu kenapa nggak bisa selesai karena dia nggak punya waktu. So number 7 is the correct one. Let's see number 8. He puts some money in his account when he goes to the bank. Dia menyimpan. Iya. He puts some money in his account when he goes to the bank. All right. Can you see? Right. Ini bahaya. Ini aman. Ini verb 1 ya. Nah ini. He put. Ini put bisa verb 1, verb 2, verb 3. Cuma karena subjeknya he, kalau dia verb 1, mestinya puts. Something. Nah ini putsnya jadi verb 1. Tapi kalau begini, ini jadinya verb 2. Karena dia tidak taruh S. Kalau dia taruh S, berarti kita bisa bilang dia verb agreement. Verb agreement, verbnya agree dengan subjek yang singular di depannya. Berarti dia present memang. Tapi karena dia nggak taruh, berarti dia bentuk 2. He put some money in his account when he goes to the bank. Dia menaruh. Masa ditaruhnya di masa lampau baru dia ke bank? Gitu. Ini kebalik. Seharusnya he put some money in his account when he went to the bank. Ini kalau mau diperbaiki, dia menaruh. Nah, baru-baru ya, misalnya di masa sekarang dia menaruh ketika dia went to the bank boleh atau he goes to the bank. Ketika dia pergi ke bank, ditaruh uangnya. Tapi menurut Puji memang harus puts di sini. Dia simpan uangnya ketika dia pergi ke bank. Atau mau dia pergi dulu, baru simpan uangnya bisa. Tapi kalau simpan uangnya dulu baru pergi, gimana caranya? Gitu.
He put some money in his account when he went to the bank. Ini boleh. Atau he put some money in his account when he goes to the bank. Kita decide yang bentuk ini aja. He puts some money in his account when he goes to the bank. Biar nggak terlalu banyak yang berubah. Number 9. Tom keeps studying hard because he intended to go to dental school. Keep studying. Kenapa dulu? Belajar. Okay. Welcome, Mr. Allen. Yuk, nomor 9. Ya, Mr. Allen bilangnya correct, Miss. I also a little bit confused for studying. Yang lain nih, Mister. Incorrect. Iya, ada sesuatu yang membuat Puji Keeps and bukan study. Iya, yang ini yang membuat Puji agak sedikit takut dengan kata-kata ing setelah keeps. Ya, Karena continuous apa present itu? Itu dia. Seharusnya kan, hati-hati. He keeps studying. Belajar, dipelajari, mempelajari. Mempelajari. Jeren ya? Iya, ini gerund. Ini jadinya noun ketemu noun. Ini jadinya gerund. Ini jadi noun. He keeps studying hard. Dia tetap. Is it the correct one? Ini sepaket. Dia keeps. Dia tetap belajar dengan keras kayak gitu. Studying hard because he's attend. Okay, good job. He attended to go to the. Ini verb 1. Sampai sekarang dia masih belajar, keep studying hard, karena dia sudah masuk ke dalam dental. Okay, so in this part we decided for C. Tapi hati-hati dengan bentuk ing ini, Miss dan Mister. Ini selamat karena ada hard di depannya. Studying hard, so both of them be a noun. Ini jadi satu kompleksnya noun. Belajar keras, belajar dengan keras. Karena dia sudah masuk di sekolah dental. Tetap belajar sampai sekarang. Number 10. She is where she is. This is one of the heart. I understand. Please a moment. Kita pecah-pecah kalau seperti ini, Mister. She is it. Okay. She is where is today. Where is today? She is a something. Dia adalah seorang titik-titik. She is where she is today. She is it. Dia adalah. Because he worked hard when he was a student. I got it. Dia menjadi seperti apa yang sekarang, apa yang hari ini, karena dia sudah kerja keras waktu dia menjadi seorang siswa. So we decided number 10 is yes. We decided incorrect one for number 10. Dia benar. Dia adalah seorang teacher misalnya. She is where she is today.
dia adalah seorang presiden atau dia adalah seorang CEO. Di mana dia sekarang ya? Where she is today. Di mana dia sekarang? Anggaplah sebuah posisi. Dia adalah CEO. She is the CEO of the government, the company. Dia adalah seorang company. She is where she is today. Dia adalah di mana dia sekarang. Maksudnya dia punya kedudukan sekarang. Karena he work hard. Karena dulu dia bekerja keras. Waktu dia masih seorang students. Is it the meaning of the sentence? Ada yang ini benar. Sepaketnya ini Miss Mister. Ini sepaket ke belakang. Because ini aman. Kalimat utamanya ada di sini. She is. Dengan anak klausannya where she is today. Okay, let's move to see another part. Kita lihat skill 34, Miss Mister. Di skill 34, use have atau had correctly. Nah, ini kayaknya sudah kemarin, Miss Mister. Tapi bedanya yang ini lebih detail. Kenapa? Karena yang ini, Mister bisa perhatikan, yang ini bentuk sesuatu yang masih ada hubungannya dengan sekarang. Sementara yang ini, itu yang sudah komplit. Oke. Kalau misalnya dia have, terus ketemu bentuk 3, maka dia akan merujuk kepada waktu dari yang lalu sampai dengan sekarang. Berarti masih ada hubungannya dengan kondisi sekarang. Jadi, it's not correct in a sentence that indicates past only. Jadi, dia nggak hanya untuk past. Maksudnya, sentence itu udah terjadi, tapi masih berlangsung sampai sekarang. Maka dia bentuknya adalah have diikuti oleh verb 3. Atau nama tensesnya present perfect. Contohnya, Shu has lived. Ini has temennya have ya Miss Mister, tapi bentuk satu. Has lived. Nah, ini past participle. Past participle in Los Angeles 14 years. Maksudnya, dia sudah atau telah tinggal di Los Angeles untuk 10 tahun. Tapi karena dia pakai has lived, berarti dia masih tinggal sampai sekarang di Los Angeles. Itu dia. Berarti sampai sekarang masih tinggal di Los Angeles, Miss Mister. Masih berlangsung. Kapan dia mulai tinggal? Dia mulai tinggal di Los Angeles waktu 10 tahun yang lalu. Berarti sudah lewat dong. Iya, sudah lewat, tapi masih tinggal sampai sekarang. Berarti masih ada hubungannya dengan sekarang. Sehingga dia pakai have past participle. Has participle. Nah, itu dia. And then next one, kalau dia bentuknya past perfect, misalnya had plus past participle, itu ketika dia dimulai pada masa lampau dan selesai di masa lampau pula. Misalnya, Shu had lived in Los Angeles for 10 years. Shu ini telah tinggal di Los Angeles 10 tahun. Tapi karena dia pakai had, berarti Mister bisa mengasumsikan dia udah nggak tinggal di sana lagi. Karena had itu sudah selesai. Maksudnya sudah selesai masa tinggal. When she moved to San Diego. Ketika dia sudah pindah ke San Diego. Dia tinggal di sana selama 10 tahun. Jadi selesai 10 tahun, dia pindah ke San Diego. Kayak gitu. Jadi kalau Mister ketemu have plus past participle, have aja, berarti dia masih ada hubungannya dengan masa sekarang.
masih berlangsung sampai sekarang. Atau masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Tapi ketika dia Mister dapatnya had, berarti dia udah komplit, udah nggak ada di masa sekarang. Udah nggak ada kaitannya. At the start of 19th century, okay, let's see this one. Jefferson. Jefferson has become president of the United States. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, every time Jim worked on his car, he was improved it. Di kalimat pertama, at the start of the 19th century. Ini sudah selesai. Kenapa? Karena dia memberikan informasi kepada Mister bahwa dimulai pada abad ke-19. Sekarang kan bukan abad 19 lagi, Mister. Berarti dia ini bercerita kepada Mister membawa Mister ke time traveler masa lalu. Thomas Jefferson has become. Karena masa lalu, dan sekarang dia udah nggak jadi presiden. Berarti nggak ada hubungannya lagi dong dengan yang sekarang. Maka kata has ini diganti seharusnya menjadi had. Karena sekarang dia udah nggak jadi presiden. Dia udah nggak memimpin. And then every time Jim worked on his car, he was improved. Ini menandakan sesuatu yang sudah lewat, yang sudah selesai 100% di masa lampau. Tiba-tiba ditariklah si Jim ini ke masa depan atau ke masa sekarang, kan nggak mungkin. Sehingga dia pakainya seharusnya bukan has, tapi had. Tumis Mister. Okay, what else? Atau kalau mau diperbaiki bisa juga. Perbaikinya, misalnya nggak mau ganti have sama had-nya, it's okay. Bisa ganti menjadi simple past aja. Misalnya, at the start of the 19th century, Thomas Jefferson, kita mau kembalikan dia semuanya ke bentuk simple past. Bisa jadi become. Kalau nggak mau ganti had, apa-apa. Ini yang kedua, misalnya Jim work. Kalau, oke, nah ini dia. Ini kalau nggak mau ganti had, boleh dihapuskan menjadi improve aja. Tapi kalau Mister mau membawa dia semuanya sudah selesai di bentuk yang lalu, silahkan. Mister bisa pakai had. Karena kan yang sudah lampau. Nggak boleh, yang jelas nggak boleh has. Karena has itu masih ada hubungannya dengan yang sekarang. Kalau sesuatu udah selesai, berarti pakai had aja. Nggak usah pakai has. This is the simple explanation and the short conclusion. Yang kalau present perfect, posisinya ada have, ditambahin verb 3. Nah, itu maksudnya past up to now. Dari masa lalu sampai ke masa sekarang. Tapi tidak boleh menggunakan past tense. Kalau past perfect itu had past participle yang jadinya dari masa lalu tetap di masa lalu. Enggak menyeberang. Enggak menyeberang ke masa sekarang. Kita lihat exercise-nya. Nah, ini dia. Exercise 34. Each of the following sentence ada had or have.
have ini bisa jadi has, tergantung dengan subjeknya. Nomor 1, I have always liked the design that are on the cover. Aku selalu suka, berarti selalu, maksudnya sampai sekarang masih suka, karena kan dia pakai have, terus dia diikuti oleh past participle. Berarti sampai sekarang dia masih suka. Apa yang dia suka covernya, desain dari cover itu. Nah, dia pakai present di sini, gak apa-apa. Covernya masih keluar terus, masih yang terbaru, 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 ini bisa. Karena kenapa? Ini present, present perfect. Nah, di sini juga present. Ini present perfect, yang ini simple present, present simple. Ya. Ini present simple, yang are. Itu dia. Jadi sama-sama present. Jangan dipindah-pindahkan. Boleh pindah, kecuali maknanya memang tepat. Number 2. Because her proposal has been rejected, she is depressed. Okay, see this one. Karena proposalnya sudah ditolak, masa dia depresinya setelah itu? Oh ya, oke. Tapi posisinya, Miss dan Mister harus lihat. Ini dia bentuknya harusnya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kalau di sini posisinya pas, berarti Miss dan Mister harus pakai pas di bagian sini juga, biar tidak bentrok. Jadi kalau ini pas perfect, nah ini seharusnya Miss ganti menjadi pas juga. Ini was depressed. Kita semua mulai. Go to, ini jadinya was depressed. Kayak gitu. Had been rejected. Sudah nggak ada hubungannya sampai sekarang. Karena kan pas perfect. Berkasnya ditolak, proposalnya ditolak. Nggak ada hubungannya sampai sekarang. Kenapa? Berkasnya ditolak dulu. Kenapa nggak ada hubungannya? Iya, karena dia pakai had. Berarti kalau nggak ada hubungannya sekarang, itu nggak boleh she is depressed. Harusnya she was depressed. Karena kalau pakai is, berarti masih ada dong hubungannya. Tapi yang di depan itu menyatakan had been rejected, pakai past perfect, nggak punya hubungan. Ya, mantap Mr. Alan. Thank you so much. Itu was sama Nah, depressed itu apa ya? iya, Miss. Was sama depressed itu kan sama-sama tua. Oke, yang ini adjective, Miss. Depressed. Tertekan. Ditekan. Kan? Tertekan, iya. She was depressed. Dia tertekan. Yang ini adjective, bukan. Ini adjective. Iya, kadang-kadang dia bisa membingungkan bentuk id ini. Tapi posisinya di sini adjective. Kira. Ya, confirm. Number 3. The students have. Nah, itu Miss, bedakan kapan jadi verb atau jadi adjektif itu gimana ya? Oke. Kalau misalnya Miss dan Mister ketemu kayak begini, setelah kata kerja itu akan diikuti adjektif. Jarang-jarang ada kata kerja diikuti verb 3 itu, verb 3-nya nggak bisa ini. Nggak bisa, apa? Nggak bisa jadi kata kerja. Posisinya begini. Kalau to be, diikuti past participle. Namanya past participle ya Miss Mister, atau biasanya orang kenalnya dia dengan verb 3. Kondisinya to be ini menjadi verb, sementara verb 3-nya, oh uji tulis dibentuk matematika aja begini. Uji tulis dibentuk matematika kayak begini, warna merah ya. Merahnya begini. To be plus past participle. Past
participle. Nah, itu sama dengan verb. Nah, sama dengan verb ditambahin adjektif. Nah, gitu, Miss Mister. Tidak bisa dia menjadi verb. Walaupun dia past participle ini dikenal dengan verb 3. Walaupun dia dikenal dengan verb 3. Namun sesungguhnya namanya adalah past participle. Past participle ini punya dua fungsi. Kadang-kadang dia bisa jadi kata kerja, kadang-kadang dia bisa jadi adjektif. Kapan dia bisa jadi kata kerja? Ketika dia ketemu had, has, have, dan teman-temannya. Yang penting itu have, has, had. Kalau ketemu itu, dia jadi rangkaian kata kerja. Kalau enggak, dia jadi adjektif. Boleh? Kita puji tulis lagi. Miss, sorry Miss. Itu the phrase itu ditambahkan ed, itu adjektif bisa ditambahkan ed. Iya, Asal katanya kan ini materinya kalau Mister mau lebih dalam, namanya suffix. Namanya suffix yang mengubah verb menjadi bentuk adjektif. Namanya suffix di mana kata kerja ditambahin id itu berubah menjadi adjektif. Jadi ada rules seperti itu. But is it the grammar one? It's not the typical skill. Itu kalau Mister mau bongkar-bongkar, silahkan mencari grammar. Dia namanya grammar. Dia di grammar, lebih ke grammar rules. Nah, ini dia. Banyak, mau dibongkar-bongkar banyak banget, Mister. Okay, let's see number 3. The student have registered for the classes before the semester started. Iya, maka kita lihat. Nomor 3 incorrect, Miss. The students, iya, the students sudah meregistrasi sebelum kelasnya telah dimulai. Is it the incorrect one? Sebenarnya kalau mau, ini benar. Have registered, dia sudah. Berarti masih harus ada hubungannya dong dengan sekarang. Berarti kalau kelasnya pakai ini, nah kalau di sini, ini jadi kata kerja. Kenapa nggak ada to be-nya? Kalau dia nggak ketemu to be, dia nggak jadi adjektif. Dia jadi kata kerja. Jadi kata kerja dua. Berarti di sini dia jadi kata kerja. Sebenarnya dia nggak bisa pakai kata kerja ini. Dia harusnya starts sebelum sebelum semesternya dimulai. Atau sebelum semesternya mulai. Bisa, Miss. Kalau tambahin is started, it's okay. Bisa. Atau kalau mau startnya diganti menjadi is starts. Boleh. Before the semester starts. Sebelum semesternya berjalan. Suka. Jadi yang ini masih keliru. Miss mau start juga boleh tambah di sini. Tapi nggak diganti ini id-nya. Misalnya before the semester is started. Id-nya tetap. Jadi terserah suka yang mana. Daripada menambah, ya hilangkan aja. Number 4. Miss, sorry When, pelan-pelan confused. I'm sorry, Miss. Bisa pelan-pelan ya confused. Oke, boleh, boleh, boleh. Ini
Ini have registered. Ini present. Nah, kalau ini present perfect, berarti di sini harus present. Boleh present simple. Oke, number 4. Ini saya taruh lagi ya, saya puji tambahkan di sini. Kalau misalnya dia subject plus verb 3, verb 2, ini verb 2 yang pakai id ya. Verb 2 yang pakai id. Ini jadinya kata kerja. Subject ditambah verb 2. Menjadi past. Past simple. Okay, number 4. When he had purchased. Okay, she contacted. Sama-sama ya, Mr. Miss. Ini past perfect. Ini past perfect. Sama ini simple. Past simple. Atau simple past. Terserah Miss suka mana. Miss Mister, saya lebih sukanya begitu biar nanti pas-pas semua. Number 5. He said that he had finished the typing when you finished the reports. Thank you so much, Mr. Alan. It's the incorrect one. Ini kalimat induknya ada he said. Terus anak kalimatnya he had finished. Oke, kita lihat ya Miss Mister. Ini dia pakainya pas. Ini juga pas, pas perfect. Ini pas simple. Ini pas perfect. Ini pas simple. Nah, ini tiba-tiba jadi present. Nah, ini yang buat keliru. Seharusnya Miss dan Mister bisa menambahkan, bisa ditambahkan id di bagian finished. Biar nanti dia tidak menjadi present. Kalau ditambahin id udah boleh. He said that he had finished typing when you finished the reports. Let's move to number 6. Number 6, he has enjoyed.
She has enjoyed. She has gone. What about this one? Ini present. Present perfect. Ini juga present. Iya. Berarti yang number 6 itu the correct. Thank you so much, Mr. Allen. Number 7. He drove to the post office after he had finished. Okay. He drove to post office after he had finished preparing the package. Mantap, Mister. So you have drove, ini verb 2, pas, ini juga pas. Ini past, ini juga past. Let's move to number 8. After the votes were counted, it had been. Sebenarnya where saja. Countednya adjective. Okay. Can you see? This is past simple past, and then this is past perfect, and we go to the past again. So number 8. So number 8 is correct one. Number 9. Last night, all the waiters and waitress have work. Telah bekerja, masih ada hubungannya sampai sekarang. Sementara dia bilangnya last night. Seharusnya selesai tadi malam. Sehingga ini yang jadinya present, yang tadinya present perfect, sebaiknya diganti menjadi work aja. Last night all the way work overtime, bekerja. He had fastened his seat belt. Okay, don't worry. He had fastened his seat belt before the airplane took off. Ini. Okay, this one the correct one. Ya, mantap Mister, gak apa-apa. Miss, apa ya? Kalau bahas soal kategori nomor skillnya kayak gini lebih mudah, Miss. Tapi nanti kalau ketemu soal asli, sering bingung. Ini maksudnya skill berapa, yang keberapa, dan pakai untuk nemuin kesalahan. Oke. Dengan skill yang ada, Mister, apa ya, kalau ketemu soal aslinya, you will understand it naturally. Dan apa ya, karena kan udah tahu susunannya. Nanti dibaca setelah Mister baca, kan nanti ada garis bawahnya. Nah, di garis bawah itu Mister bisa analisis. Setelah ini ada kayak kan. It's okay, at least okay. Coba deh kasih. Ya, Miss. Ya, Miss, silahkan.
itu tadi kalau misalnya dalam kalimat yang tadi contoh yang tadi ini jadi misalnya perfect itu harus ketemu dengan perfect begitu. Pas harus ketemu Pas. dengan pas. Ya, pas harus ketemu dengan pas. Entah itu pas perfect atau pas simple. Simple pas. Yang jelas kalau dia pas, dia harus ketemu sama pas. Jadi kalau waktunya berbeda enggak salah ya, Miss? Iya, kemungkinan 50% salah. Iya, karena dia nggak bisa, sebenarnya nggak boleh. Istilahnya kalimatnya tidak paralel, tidak balance kalimatnya. Kecuali misalnya kalimat itu memang, iya, kayak yang nomor berapa ya? Nomor tik 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 nomor 5. Nomor berapa ya tadi ya? Yang balance has to finish counting. Nggak ada kayaknya. Ada kak di sini? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Dia bisa kalau present terus past, boleh. Tapi asal logik, tapi nggak, apa ya? Kayaknya itu tidak bakal ada di, ada, cuman based on the meaning, berarti harus ke meaningnya. Biasanya kan dia bicara structure. Nomor 10 tas kawal tadi, Miss. Oke, nomor 10 tas kawal kayaknya. Kita lihat tuh. Nomor 10. Ah iya, ini nomor 10 tas kawal. Makasih. Ini kondisinya benar. Sekarang, tapi dia cerita sesuatu yang udah lewat. Sama yang alasan ini homework. Ini bisa. Kalau Miss dan Mister ketemu kata kata kerja yang aslinya kayak gimana ya? Ntar saya lihat dulu ada tidak ya. Nah, ini skill. Ini skill 363, 3633. Ini bisa ntar kita lihat dulu. Kita selesaikan. 34 udah ya Miss Mister. Adakah tips urutan part of sentence mana dulu yang dicek agar polanya yang selalu lebih mudah terlihat? Lebih ke shortcut or if hahaha. Kai. Ada tapi how to say this one? Not really work. Karena kalau ada biasanya ya kebanyakan mereka akan tuliskan seperti ini. Kebanyakan. Em, kebanyakan kayak begini. C, V, C, right? Terus ada example subject, verb, complement. Is it an okay one? But it isn't work for all of them. Udah, yang begitu. But I don't wanna share something. Bukan I don't wanna share. I think is it not give you much improvement. If you learn now with a long theory, you will understand it and the real fact. Trust me. Or trust these ways. It will be easy for understand it. Kalau dapat soal, insya Allah. Kita maju ya, Miss Mister. Ke bentuk 35. Bentuk 35, Miss Mister, ini ada time expression. Kalau misalnya Miss dan Mister ketemu yang ini, nah, ini bisa, nanti bisa silahkan diperhatikan. Kalau misalnya dia kategorinya by, berarti nanti pakainya past perfect. Atau mau pakai simple past kalau ada kategori go, lots, and in. Tapi semuanya ini past, simple past. Yang ini kalau misalnya penandanya since sama lately, you just need to use the present perfect. I will move to, if you just say this one, terus ini skill 26, use the correct tense with will and would.
Ini langsung aja sini, biar nggak makan waktu. Kalau misalnya verbnya will sama would, bedanya pasti ya. Will ini untuk yang present, yang would ini untuk yang past. Jadi kalau yang present, jangan pakai tenses past untuk teman-temannya, kalimat berikutnya. Kalau misalnya ini yang simple past atau yang past, jangan pakai present. Itu aja. I skip it. Let's see the skill 33 and 36. In this part, you didn't know it. Where is the skill 36, mana skill 34, 35, sampai seterusnya. Try it. I wish you understand it. Come on. Number berapa? Terserah Miss Mister. 10 boleh, 5 boleh. Kita keroyokin. Suka nomor berapa? Kita mulai nomor 1 boleh. In several of his painting, Edward Hicks depicted the Quaker farm in the Pennsylvania, where he spent his youth. Can you guess? Can you find it? Paling pertama, cari kata kerja dari kalimatnya. Itu dulu. Sesuaikan kata kerjanya, cocok tidak. Baru lanjut sesuaikan subjeknya ada tidak, kayak gitu, Miss. Baru berikut-berikutnya. In several of his painting, ada sesuatu yang nggak ada. Ya, benar Mr. Alan. Yes, you got it. Number 1, is it the C one? Do you understand why? Kalau ini mau pakai skill yang subject, verb, complement, or CVC, you will not find it, this one. But it's okay. You can how to say this one? Ada beberapa. Tapi Puji nggak mahir di situ karena kenapa nggak mahir? Nggak mau. It's make me confused because not all of the sentence have the pattern like that. Karena nggak semua sentence begitu pattern. This skill will give you much benefit even if I'm not longer teach you or you didn't meet me anymore. Come on, see number 2. Florida has become the 27th state in the United States in March. Can you guess? Okay. Yes. Harusnya pas. Iya. Nomor 2. Gimana tuh nomor 2? Yang jelas nomor 1 benar, salahnya di C. Yes. Okay, number 2. In the United States, is it the article? Nggak bisa keliru di indenya. Karena ini sepaket. Ini sebenarnya sepaket. In the United States. Have. Have. See this one. Ini ada yang has become. Tapi has become ini, Mister, merujuknya ke sini. Florida has become the 27th state in the United States. Tidak. Menjadi
Negara bagian ke-27. Di, bukan dari. Menjadi bagian ke-27 di United States. Kalau of dari. Has become. Seharusnya jadinya had become. Telah menjadi di waktu yang lampau. Okay, right. Uh, see number 3. In this part, we must be change A. Next. After last week meeting, realized product will need. Ini aman. Will, modal ketemu need, itu oke. After last week, nggak ada yang salah. Berarti ketinggalan A sama B. Karena kalau ini sudah benar, skill sebelumnya kan. Oh iya, kalau will kan modal. Modal ketemu verb satu. Berarti yang ini aman. Berarti Mister cuma tinggal punya dua. Makanya realized. Quickly realized. Coba cari. Ini kalimatnya nggak ada kata kerjanya. Kenapa? Kalau ini kan klausa. Produk will need ini. Will need itu kata kerja milik klausa. Sementara ini nggak ada kata kerjanya. After last week meeting, the advertisement department quickly realized. Miss, ada itu realized that the product will need a new slogan. Realize can be the how to say this one? Can be a verb. Yes, but you see, ini pakainya will need. Ini present. Berarti seharusnya kita mau pakai present perfect. Kenapa? Karena yang anak kalimatnya itu present. Anak kalimatnya present, berarti ini harus jadi present. Dengan gimana caranya jadi present? Mister tambahin has. Has realized. Akhirnya kalimatnya jadi present. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah part B. Okay, let's move to number 4. John F. Kennedy's grandfather serves John F. Fitzgerald serves to term as the mayor of Benson in the beginning of the 20th century. Kalau begini, Mister baca aja seluruhnya, terus lihat kata kerjanya. Yang paling pertama, Mister analisis adalah kata kerjanya. Cari kata kerjanya. Ada nggak? Itu aja. Kalau Mister nggak tahu ini skill berapa, Miss, yang jelas cari kata kerjanya dulu. Kalau sudah ketemu kata kerja, cari subjeknya. Kalau cari subjek, ada kata kerja berikutnya yang mungkin menjadi kata kerja. Coba cari ada hubung tidak, ada clause tidak. Oke. Ya, kenapa dia B itu salah? Karena ini nantinya seharusnya dia pakai past. Ini present, serves. Dia harusnya itu yang keliru. Number 5. Since.
Yang boleh pakai since hanya present. Jadi yang harus diganti adalah part A. Yang bagian had. Must be has. Karena kalau mau pakai since, nggak boleh ganti yang ini. Gantinya yang ini. Karena since ini nggak bisa diganti. Since-nya nggak ada garis bawahnya berarti harus pakai itu. Berarti yang harus diganti harus yang ini. Yang has. Karena since itu present. Sejak. Number 6, in making their calculations, institute research assume that the least costly would be used. Kata kerjanya ada assume, berarti ada that. Aman, nggak apa-apa. In making, kira-kira ada sesuatu ya. Would be used, nggak. Would ini ketemu be, oke aman. Use-nya jadi adjective. Di sini. Dia masuknya. Di costly. Yes. That the last, at least costly form of the energy would be enough. Oh, ini kedapat. I'm not sure this one. Maybe must be put. Kalau ini mau diganti, I don't think so. We must be changed to be one. Ini nggak bisa. Ini masuknya preposition dengan objeknya. This is to be one, number 6. Okay. 21 years old man become a second casualty yesterday when he loses control. Okay. A 21 years old man become ini present, ini past, ini verb 2. The second casually yesterday when he lose ini verb 1. Sehingga yang perlu Miss dan Mister ganti adalah yang bagian C. Number 8, most people had written with equal pens until pens with the metal points become popular. Okay, you have D, this part. In the determinant, it's stopped. Talking over it will potentially rise. And then number 10. Will potentially rise. It's okay. Right, for number 9, we will start to see it must be the time warmer is launching a stock offering. It's launching now. You need to go to the B1. It has that. Oh, how can you use that? Must be used there. Kalau dia masuk in a determined verb to prepare, it's tapped, right? It has tapped, I guess, for this one. We cannot change the determined. Preposition yang depannya itu yang mengikat dia, Mister. You cannot change them.
Number 10, the formula is for but it's not. Number 10 is a. I will send the exercise so you can see that. Don't use Google for that. Okay. I'll see the exercise skill 1 to skill 36. Nanti boleh lihat dia dari soalnya 1 sampai 36. Saya kirim di grup. Oke, nomor 9 must be it has stopped. Ini is launching, drive ini. Okay. Tapi ini ada would. Okay. Sudah diutangi. Okay, that's all. Miss and Mr. I will send you the exercise. So if you have a questions, you may share it in the Zoom, in the WhatsApp group. We will meet next meeting, inshallah tomorrow, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam.